sekarang kita lihat kenyataan dulu, fakta. Iya, apa tuh? Zaman sahabat, para sahabat Nabi ini cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ajaran yang Rasul bawa, itu tanpa diperingati udah cinta. Oh, karena ada sosoknya, Rasulnya. Jadi, sekarang ini, jangankan cinta kepada Nabi, mau inget ajarannya aja, kayaknya berat banget. Makanya ada peringatan Maulid. Oke. Supaya mengingatkan bahwa kita ini Muslim. Yang kita peringati lebih kepada titik apa yang ia bawa. Apa yang ia bawa. Apa yang ia ajarkan. Iya. Kenapa kemudian para sahabat tidak menang? Para sahabat sudah cinta dalam hatinya. Nah, kita siapa? Nah, terus kenapa agama makanya negara-negara lain Islam besar yang lainnya tidak merayakan juga, Bang? Kenapa? Lebih condong Indonesia. Siapa bilang? Kan bagi yang menganggap bid'ah kan menyatakan siapa bilang? Mereka itu memperingati Maulid Nabi, caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Oh, caranya gimana tuh mestinya? Ya kita survei ke sana. Nggak bisa ngarang-ngarang. Caranya yang berbeda. Nah, cara di tradisi di Indonesia ini, ya dengan acara Maulid itu biasanya kita sholawatan bersama. Ada tipsnya nih. Yang pertama banyak belajar. Yang pertama jangan berhenti belajar. Yang kedua banyak sholawat. Banyak yang baca sholawat. Sholawat yang gampang itu berarti kan sholawat yang setiap kita baca dalam sholat kita paling gampang ya. Jadi maksudnya biar teman-teman semua nggak bingung nih, sholawat yang mana nih? Sholawat yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi boleh, yang diajarkan Kiai boleh, bebas ya kan. Yang penting bersalawat. Yang gampang aja deh. Yang nggak boleh, yang nggak sholawat. Yang nggak boleh nggak sholawat. Iya udah, itu aja. Nggak usah ribet, nggak usah diributin ya. Gitu-gitu sepele ya sebenarnya. Sama-sama ya. Nggak, sampai kapan kita mau ngeributin hal-hal seperti itu? Iya. Ya begitu ya kan. Konteksnya yang penting perbaiki diri kita. Ya kan. Banyak lagi belajar mengetahui segala sesuatu sejarah nih. Yang berhubungan dengan agama kita, kisah-kisah para nabi kita, khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Lebih perbanyak ilmu pengetahuan tentang hal itu kan. Bikin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi dengan kita di podcast Bikin Paham. Nah teman-teman, kali ini kita masuki bulan Maulid nih teman-teman. Kali ini kita mau bahas mengenai keistimewaan di bulan Maulid ini. Karena kan banyak pro kontra nih sebenarnya teman-teman nih. Ada yang ingin merayakan Maulid, ada juga yang tidak merayakan Maulid. Nah sebenarnya dalam Islam Maulid itu sebenarnya apa sih? Ya, kita ulas nih teman-teman nih, bareng Bang Pian. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi nih kita Bang, ngobrol santai bikin paham. Oke. Nah, nah, kali ini kan nih kita memasuki bulan Maulid nih Bang. Dari kemarin kita bahas yang kusut terus ya kan, udah nggak ada habisnya deh. Ya kan, bangkit. Kita harus keluar nih dari zona yang seperti itu nih. Jangan terus-terusan muam nih. Nah, ini daripada ngebahas tentang bangsa terus, tentang keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik kita bahas kisah Nabi kita nih, ya kan? Karena kita masuki bulan Maulid Nabi nih, ya kan? Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya Maulid itu dalam Islam itu seperti apa sih Bang? Biar kita nih bisa paham nih, khususnya untuk orang-orang awam nih, ya tahu esensinya dan makna dari Maulid itu sendiri, Maulid Nabi itu sendiri. Jadi Maulid Nabi. Maulid itu kan bahasa Arab ya? Ya. Bahasa Indonesia kelahiran. Jadi yang disebut Maulidan, berarti memperingati lahirnya Nabi, kan begitu. Nah cuman ini kan ada pro kontra ya tentang Maulid ini. Maulid Nabi ini pro kontra. Ada yang menyatakan Maulidan itu bid'ah, ada yang kemudian Maulid itu syiar. Ya. Nah, jadi berkenaan dengan Maulid yang kita mau tinjau terutama dari sisi bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Maulid ini kita kembali mengingatkan kepada seluruh umat Muslim bahwa sebenarnya kita punya pemimpin umat, jadi manusia terbaik dalam semesta, yaitu
baginda Nabi Muhammad SAW yang kita peringati setiap bulan Maulid. Jadi yang kita rayakan sebenarnya bukan karena perayaan ulang tahun ya, enggak gitu. Jadi bukan itu. Lebih kepada seremoni memperingati sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Nabi. Yang kedua, syiar Islam. Kalau zaman dahulu alasan sudut pandang yang menyatakan bahwa Maulid ini adalah bid'ah. Iya. Kenapa kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Kullu dolalatin finnar. Nabi nggak melakukan hal itu zaman dulu. Kalau misalkan Nabi nggak lakuin, para sahabat juga kemudian nggak melakukan. Iya. Sekarang kita lihat kenyataan dulu, fakta. Iya, apa tuh? Zaman sahabat, para sahabat Nabi ini cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada ajaran yang Rasul bawa, itu tanpa diperingati udah cinta. Oh, karena ada sosoknya. Jadi, sekarang ini, jangankan cinta kepada Nabi, mau inget ajarannya aja, kayaknya berat banget. Makanya ada peringatan Maulid. Supaya mengingatkan bahwa kita ini Muslim. Yang kita peringati lebih kepada titik apa yang ia bawa, apa yang ia ajarkan, apa yang diajarkan Nabi sih. Di ribuan tahun yang lalu Nabi mengajarkan apa kepada kita? Bukankah Nabi itu mengajarkan tauhid, mengajarkan mengesahkan Allah, mengajarkan berbuat baik, mengajarkan beramal saleh, mengajarkan bagaimana berbuat sabar. Itu yang kita peringatin. Jadi bukan merayakan ulang tahunnya. Bukan. Jadi salah kaprah nih teman-teman yang merayakan kelahiran Nabi. Bukan. Tapi kita memperingati segala ajaran, segala kalau mau peringatan hari kelahiran, jatuhnya nggak di bulan Maulid. Nggak di bulan Maulid. Kan Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, bulan apa? Kalau dikonversi kepada kalender Masehi, kan Nabi Muhammad sudah lahir di era Masehi. Sebenarnya Nabi lahir tanggal berapa sih kalau dalam kalender Islam? Kalau di kalender ini Masehi. Itu di bulan April. Kenapa nggak setiap tanggal sekian April kayak kita peringatin? Ya, pada umumnya. Nah, ini sebenarnya kita mau kita beritahukan bahwa Maulid ini bukan memperingati kelahiran Nabi, tidak. Tapi sebagai bentuk cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena kita yakin deh, kita nggak kenal Islam kalau kemudian nggak dibawa sama Nabi Muhammad. Tapi kenapa di bulan Maulid ini, Bang? Kenapa ada di bulan ini? Maulid kan ada di dalam Islam mengenal kalender Hijriah. Nah, di seremonialnya di bulan Hijriah ini diperingatinya. Begitu. Menjadi seremonial ya itu. Iya, seremonialnya sebagai bentuk datangnya ajaran. Datangnya Nabi kan datangnya ajaran. Oh iya, itu berarti yang diingat kita semua nih ya. Bukan sosoknya. Bukan sosoknya. Jadi yang kita ambil hikmahnya adalah lahirnya Nabi ke alam dunia adalah satu keberkahan untuk dunia ini. Karena Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar-benar murni. Yang paripurna ajarannya. Yaitu Islam. Yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Nabi yang mengajarkan itu sebagai bentuk kecintaan kita, karena kita terima kasih. Ya Allah, terima kasih Engkau telah kirimkan manusia yang mulia ini. Kita peringatin. Jadi bentuk kecintaan kita ya. Tapi kan sah-sah saja dong berarti dong. Nah, ketika banyak orang yang kesannya begini, Bang. Lantas ketika peninggalan Nabi, orang-orang terdahulu yang hidup pada zaman Nabi, bahkan masih dekat dengan masa peninggalan Nabi, kenapa mereka semua tidak ada yang merayakan? Bahkan ada pertanyaan, kenapa di negara-negara Islam besar tidak merayakan hal itu? Gini, di mereka, kecintaan mereka terhadap Nabi di zaman itu nggak perlu Maulid, mereka udah cinta. Nah, kita sekarang ini kalau tidak diingetin, sekarang jujur-jujuran aja ya, jujur-jujuran dalam fenomena kehidupan sehari-hari, banyak gak yang ninggalin sholat?
Oh iya. Ini kan ajaran yang ia bawa. Iya benar. Sepelein ya. Disepelein. Iya benar. Kemudian tentang yang namanya berbuat baik terhadap sesama. Yang ada sekarang orang makan orang. Iya. Benar sih. Artinya tidak ada kecintaan terhadap Nabi di zaman ini, nggak sebagaimana dulu. Beda, zamannya beda. Beda zamannya. Beda zamannya. Manusia yang mengisi ya berbeda. Kenapa kemudian para sahabat tidak menang? Para sahabat sudah cinta dalam hatinya. Nah kita siapa? Nah, terus kenapa agama makanya negara-negara lain Islam besar yang lainnya tidak merayakan juga, Bang? Kenapa? Lebih condong Indonesia. Siapa bilang? Kan bagi yang menganggap bid'ah kan menyatakan siapa bilang? Mereka itu memperingati Maulid Nabi, caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Oh, caranya gimana tuh mestinya? Ya kita survei ke sana. Nggak bisa ngarang-ngarang. Caranya yang berbeda. Nah, cara di tradisi di Indonesia ini ya dengan acara Maulid itu biasanya kita sholawatan bersama. Oh, ini jadi kesannya tidak jauh beda dengan adat yang ada seperti tahlil, seperti kesyukuran, yang lain-lain sebagainya tuh ya. Nah, itu kan berarti kan adat istiadat negara kita nih ya, budaya kita nih yang melakukan seperti itu, makanya timbullah perayaan Maulid seperti yang sekarang ini dinikmati oleh banyak kalangan. Jadi gini, kita mengacu kepada hukumnya, hukum Islam ya, yang berkenaan sunnah, mubah, haram. Tidak setiap perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, tidak semua nih. Kemudian kita jalankan hari ini, itu kemudian bid'ah. Enggak semuanya. Tidak semuanya. Iya. Karena, jadi kalau bid'ah itu berkenaan dengan syariat biasanya. Maulid terlepas dari ini. Terlepas dari syariat nih. Bukan terlepas dari syariat. Maulid ini bentuk cara kita berdakwah untuk supaya cinta terhadap Nabi Muhammad. Bukan mengada-adakan sesuatu yang baru yang nggak disyariatkan oleh Nabi. Pengadaan acara Maulid ini kita memperingati Nabi. Masa Nabi memperingati dirinya sendiri? Iya sih, nggak mungkin. Tapi sebagai bentuk Nabi memperingati dirinya sendiri, akan ada puasa sunnah. Oh iya benar. Puasa yang diperingati. Kan caranya berbeda. Kita ini punya cara ngajak kepada orang banyak. Yuk kita memperingati manusia terbaik sealam dunia. Kita informasikan, kita beritahukan kepada ada dulu pernah lahir orang yang bawa ajaran, di mana ajaran ini adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Siapa itu sosok itu? Iya, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Begitu. Jadi memang nggak ada hal yang mesti diibutkan ya sebenarnya mengenai hal ini kan. Nggak ada nih. Selagi perbuatan dilakukan itu untuk kebaikan, yang kita baca pun doa, sholawat, kan segala sesuatu yang berhubungan dengan syiar kita dalam menjalankan apapun yang telah diwariskan Nabi kepada kita nih. Bahkan kan banyak kan kajian-kajian nih Bang, pasca Maulid nih kan. Jadi ya efeknya ke semua sih sebenarnya. Masyarakat pada umumnya juga jadi bisa merasakan manfaatnya, karena kan ada acara makan-makan bersama, kumpul-kumpul bersama, lebih hangat lah kesannya kan, seperti itu ya. Nah terus ada pesan khusus nggak nih Bang, untuk kita semua nih, biar lebih mendekatkan dia dan cinta kita pada Nabi kita nih, dekat dia pada Allah, dan cinta kita kepada Nabi kita biar nggak keluar nih, nggak dipengaruhi oleh hal-hal negatif nih. Banyak hal-hal negatif karena di luar sana kan, yang katanya beginilah begitu, wah ribet deh. Akhirnya kan membuat perpecahan di antara kita semua nih. Ada tipsnya nih. Yang pertama banyak belajar. Yang pertama jangan berhenti belajar. Yang kedua banyak sholawat. Banyak yang baca sholawat. Sholawat yang gampang itu berarti kan sholawat yang setiap kita baca dalam sholat kita paling gampang ya. Jadi maksudnya biar teman-teman semua nggak bingung nih,
Sholawat yang mana nih? Salawat yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi boleh, yang diajarkan Kiai boleh. Bebas ya kan? Yang penting bersalawat. Yang gampang aja deh. Yang nggak boleh, yang nggak sholawat. Yang nggak boleh nggak sholawat. Iya udah, itu aja. Nggak usah ribet, nggak usah diributin. Ya. Iya. Gitu-gitu sepele ya sebenarnya ya. Sama-sama ya. Nggak, sampai kapan kita mau ngeributin hal-hal seperti itu? Nah, iya. Ya begitu. Ya kan? Konteksnya yang penting perbaiki diri kita. Ya kan? Banyak lagi belajar mengetahui segala sesuatu sejarah nih. Yang berhubungan dengan agama kita, kisah-kisah para nabi kita, khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, gitu kan, lebih perbanyak ilmu pengetahuan tentang hal itu kan. Nah, coba Bang kasih yang terakhir ya tutupan untuk teman-teman semua mengenai ini semua. Jadi tetaplah menjadi Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Gunakan Quran sebagai petunjuk hidup kita. Dan jangan tinggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Banyak-banyak baca sholawat, itu aja. Oh iya, Masya Allah banget tuh. Nah teman-teman nih, tadi kita sudah sampaikan nih, sudah bahas mengenai problematika, permasalahan, dan mengetahui apa itu maulid nih. Banyak kan problematika yang bertanya nih tentang hal ini nih. Kenapa sih katanya bid'ah lah, inilah, itulah. Nah, banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Tadi kita udah bahas mengenai hal ini semua, jadi janganlah kita ributkan. Masing-masing yang percaya akan ini masa bid'ah, dia jangan mengganggu saudara-saudara kita yang memperingati ini. Nah, bagi kita yang memperingati dan juga jangan mengganggu mereka, memaksa mereka untuk ikut nih dengan kita. Biarkanlah masing-masing pada pendiriannya. Yang penting tidak melanggar dari ketentuan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Nah, tingkatkan lagi nih kata Bang Pian nih, sholawat kita kepada Allah, kepada Nabi kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak sholawat. Yang nggak boleh tuh, yang nggak sholawat kata Bang Pian. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.